Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 7 membahas tentang topik Cost-Based Decision Making. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hotmatiu Manik dengan NPM 17510020. Informasi biaya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kegunaan daripada informasi biaya adalah 1. Dengan pemahaman informasi biaya tersebut, perusahaan dapat menentukan membuat atau tidak suatu produk. 2. Penentuan harga dengan cost basis. 3. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk atau proses operasi atau proses desain. Ada 3 life cycle dari suatu produk, yaitu perencanaan, manufacturing, dan penghentian produk atau melakukan inovasi. Strategic cost tersebut sangat efektif apabila perusahaan menggunakannya pada saat tahap perencanaan. Di sini kami menentukan satu judul, yaitu analisis penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa yang akan datang dalam alternatif untuk pengambilan keputusan. Biaya relevan disebut juga sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda pada alternatif yang berbeda. Biaya relevan sering digunakan pada saat penyusunan anggaran, perencanaan laba, dan pada saat pengendalian aktivitas. Di sini saya juga akan membahas tentang latar belakang. Perusahaan saat ini menjadi sangat kompleks, bervariasi, dan munculnya pesaing baru memaksa perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Salah satu keunggulan kompetitif yang harus dimiliki yaitu dengan cost leadership. Cost leadership memaksa manajemen untuk meminimalkan biaya dalam setiap aktivitas operasi, sehingga keputusan manajemen sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Biaya relevan melibatkan banyak alternatif pilihan yang bisa dipilih oleh manajemen dalam berbagai keputusan untuk meminimalkan biaya dalam tujuan memaksimalkan laba. Kami menentukan satu jurnal utama dalam critical journal ini, yaitu yang berjudul Penerapan Biaya Relevan dalam Menentukan Keputusan Membuat Sendiri atau Membeli Produk Setengah Jadi pada Perusahaan Tabea. Yang menjadi ringkasan dari jurnal ini yaitu perusahaan dikatakan relevan dalam pengambilan keputusan jika perusahaan tersebut membuat sendiri produk setengah jadi. Hal ini dapat menimbulkan penghematan biaya produksi dan meningkatkan laba. Sedangkan kalau perusahaan memilih untuk membeli produk setengah jadi dari pihak luar, maka tidak akan terjadi penghematan biaya dan peningkatan laba. Sehingga analisis biaya relevan ini sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang tepat adalah untuk memilih membuat produk setengah jadi sendiri oleh perusahaan CV Tabea tersebut. Di sini kami juga membuat kelebihan dan kelemahan jurnal utama, yaitu kelebihannya yang menjadi sorotan bagi kami adalah dalam jurnal ini sangat jelas dipaparkan bagaimana biaya dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam meningkatkan laba perusahaan. Dan dalam jurnal ini juga menggunakan bahasa yang efektif dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah apa maksud dan tujuan dari jurnal tersebut. Kedua, menjadi kelemahan dari jurnal ini adalah 1. Dalam jurnal ini ada perhitungan yang menurut kami kurang tepat, yaitu pentotalan dari biaya-biaya produksi yang mereka gunakan dari setiap alternatif. Hal ini menimbulkan selisih dari alternatif mana yang memiliki biaya yang lebih besar dan mana biaya yang lebih kecil. Walaupun alternatif ini tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan, tetapi kesalahan dalam pentotalan ini dapat membuat pembaca bingung dari mana total biaya tersebut. Kedua yang kami komentari tentang kelemahannya adalah pemberian judul yang menurut kami kurang tepat.
Judul sebelumnya dari jurnal ini adalah penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan membuat sendiri atau membuat produk setengah jadi pada perusahaan CV Tabea. Hal ini kami kritik karena sama-sama dibuat oleh PT Tabea. Jadi kami kritik menjadi penerapan biaya relevan pada keputusan membuat sendiri atau membeli produk setengah jadi pada perusahaan CV Tabea. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Yunita Girsang. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yunita Girsang, NPM 17510045. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal pembanding, yaitu jurnal pembanding 1 dan 2. Jurnal pembanding 1 berjudul Penerapan Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri pada RM Pangsit Tompaso. Penggunaan informasi akuntansi diferensial sangat bermanfaat terhadap manajemen mie Pangsit Tompaso agar dapat membandingkan keputusan manakah yang lebih menguntungkan di antara membeli atau memproduksi sendiri mie. Nah, berdasarkan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan oleh RM Pangsit Tompaso dan dibandingkan antara membeli dan memproduksi sendiri, akhirnya pihak manajemen RM Pangsit Tompaso tersebut memilih untuk memproduksi sendiri minyak karena akan memberikan laba diferensial yang lebih tinggi daripada harus membeli dari pemasok luar. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah bahasanya yang sangat mudah kita pahami, sehingga kita sebagai pembaca dapat memahami apa inti dari jurnal tersebut. Yang kedua, penulis juga memaparkan identitasnya secara lengkap dalam jurnal tersebut, sehingga jika ada pertanyaan kita tentang jurnal ini, kita dapat bertanya kepada penulis melalui email yang ada dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, kelebihannya yaitu penulis juga menjelaskan secara baik, secara jelas, bagaimana pengaruh biaya diferensial tersebut dalam pengambilan keputusan. Tetapi menurut kelompok kami, ada kelemahan dari jurnal tersebut, yaitu penulis hanya menggunakan metode biaya diferensial, tidak dengan melakukan perbandingan dengan metode biaya lainnya, contohnya biaya peluang. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal pembanding kedua, yang berjudul Pengambilan Keputusan Taktis dalam Ketentuan Pembelian dari Pemasok atau Menghasilkan Sendiri menggunakan biaya relevan dalam bisnis. Nah, dengan menerapkan analisis biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan make or buy di Miss Efficient dalam pengambilan keputusan jangka pendek, itu mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, yang pasti akan berdampak juga pada pengambilan keputusan jangka panjang. Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini, Miss A memilih alternatif pertama, yaitu membeli dari pemasok untuk gaun Bangkok dan Hong Kong, yang pasti akan memberikan laba yang lebih tinggi pada Miss A. Sehingga Miss A memilih untuk membeli gaun tersebut dari pemasok. Kelebihan dari jurnal ini yaitu analisis biaya yang relevan dijelaskan dapat membantu Miss A dalam menentukan keputusan untuk mendapatkan laba yang pasti untuk jangka panjang dan memberikan informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan. Contohnya Miss A tadi yang memilih untuk membeli gaun tersebut dari pemasok luar saja daripada harus memproduksi sendiri. Nah, kelemahan dari jurnal ini yaitu karena waktu pengambilan datanya terletak antara Maret 2012 sampai ke Mei 2013. Di era modern sekarang ini sangat berputar sangat cepat, sehingga ada peluang bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya untuk meninjau apakah keputusan sekarang yang diambil oleh Miss A tersebut masih dapat kita gunakan untuk beberapa tahun ke depan atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Friska. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita yaitu Yunita Girsang. Nama saya Friska Windy Pangaribuan dengan NPM 17510066. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal pembanding yang ketiga dengan judul Dampak Biaya yang Relevan untuk Pengambilan Keputusan di Ready-Made Garments atau RMG Industri di Bangladesh. Biaya yang relevan memberikan cara yang sangat berguna untuk menilai apakah perusahaan menunjukkan kerugian di tingkat marginal tetap layak dalam jangka pendek.
Biaya yang relevan akan bervariasi dengan masing-masing perusahaan, sesuai dengan keadaan. Ide sederhana ini diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk keputusan yang melibatkan penambahan atau menjatuhkan lini produk, membuat atau membeli komponen, menerima atau menolak pesanan khusus, menggunakan sumber daya yang terbatas dalam RMG di Bangladesh. Akibatnya, penetapan biaya yang relevan merupakan konsep penting di dalam akuntansi manajerial, yang dengan jelas menggambarkan dalam penelitian ini proses pengambilan keputusan yang sukses pada RMG di Bangladesh. Kelebihan daripada jurnal pembanding kami yang ketiga yaitu pertama, di dalam jurnal ini terdapat pilihan alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan biaya sebagai salah satu alasan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, terdapat informasi yang menurut kami itu sangat penting tentang bagaimana seorang manajemen menganalisis biaya dan manfaat dari setiap alternatif tersebut sebelum menyimpulkan sebuah keputusan perusahaan. Selain melaporkan dan menyajikan biaya yang digunakan dalam setiap keputusan, di dalam jurnal juga terdapat analisis statistik di mana kita akan mengetahui hubungan pengambilan keputusan dengan biaya yang relevan. Kelemahan daripada jurnal ini yaitu di dalam jurnal ini tidak memberikan informasi yang jelas bagaimana cara pengambilan keputusan bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan jurnal pembanding kami yang keempat dengan judul Analisis Biaya Diferensial sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut Produk untuk Meningkatkan Laba pada Mebel UD Sinar Jepara di Nganjuk. Dari data-data yang dilampirkan di dalam jurnal ini, jika pemilik usaha memproses lebih lanjut produknya, maka pendapatan yang akan diperolehnya akan lebih dari pendapatan yang sebelumnya, dan keuntungan yang akan diterima jika pemilik menjual langsung produknya adalah sebesar Rp27.374.498. Jika pemilik memproses lebih lanjut produk, maka keuntungan yang diterima adalah sebesar Rp30.922.916, sehingga selisih keuntungan antara menjual dan memproses lebih lanjut produk adalah sebesar Rp10.548.418. Selisih ini merupakan selisih yang sangat menguntungkan jika pemilik usaha memproses lebih lanjut produknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan daripada jurnal pembanding kami yang keempat ini, yaitu yang pertama, di dalam jurnal ini memberikan tata cara perhitungan biaya variabel dan biaya tetap secara jelas dengan memberikan penambahan tabel dan rumus sehingga pembaca lebih mudah memahami isi daripada jurnal ini. Dan yang kedua, menjelaskan dengan baik bagaimana pengaruh biaya terhadap pengambilan keputusan, yaitu dengan memilih antara menjual atau memproses lebih lanjut produk tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Christiana Sihombing. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu teman saya Friska. Nama saya Christiana Sihombing, NPM 175100160. Jurnal pembanding kami yang kelima adalah jurnal internasional dengan judul Pengaruh Kualitas Manajemen Biaya terhadap Efektivitas Kontrol Internal dan Pengambilan Keputusan yang Andal, dalam kurung bukti dari perusahaan Thailand. Jurnal ini ada 10 halaman dan dibuat pada 2018 oleh Kathana Ditkeu. Baiklah, selanjutnya tentang ringkasan jurnal. Hasil dari jurnal ini menemukan bahwa CMQ atau Cost of Quality Management secara signifikan terkait dengan efektivitas pengendalian internal dan keandalan pengambilan keputusan. Efektivitas pengendalian internal dan keandalan pengambilan keputusan juga secara signifikan dan positif memengaruhi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Mengapa memengaruhi kinerja perusahaan? Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dengan adanya kualitas manajemen biaya yang baik dan kontrol internal yang dapat dilakukan dengan efektif, serta pengambilan keputusan juga akan lebih efisien. Jadi, manajemen biaya yang baik akan membuat kontrol internal yang baik dan juga pengambilan keputusan akan dapat dilakukan secara andal.
Kelebihan dari jurnal pembanding 5 kami ini adalah dalam jurnal menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga kita dapat memahami lebih baik tentang isi dari jurnal tersebut. Kemudian, peneliti juga menggunakan beberapa teknik dalam menguji keakuratan penelitian dan juga menggunakan beberapa hipotesis yang mendukung dan sebagai dasar dalam meneliti dan juga dilengkapi dengan analisis regresi serta kolerasi sehingga pembaca dapat memahami CMQ atau kualitas manajemen biaya dalam pengambilan keputusan yang andal. Juga menemukan kelemahan dari jurnal ini. Berikut yang dapat saya paparkan. Model yang diusulkan dalam jurnal hanya pada perusahaan baru yang ada di Thailand dan ini dari Departemen Pekerjaan Industri. Tentu saja penelitian ini harus ada penelitian lanjut karena dalam jurnal tertulis juga ada penelitian lebih lanjut tentang dampak CMQ ini terhadap kinerja perusahaan. Ada variabel juga yang harus ditambahkan seperti penganggaran yang efektif, pengukuran kinerja, produktivitas, serta variabel lainnya. Namun, dalam jurnal tidak dicantumkan email si penulis, sehingga kita tidak mengetahui penemuan terbarunya. Tidak dicantumkan dalam arti alamat email penulis tidak ada, sehingga penemuan terbarunya belum ditemukan atau mungkin dalam tahap penelitian. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tulus Napitupulu, NPM 17510281. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Kristiana Siombing. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan antar jurnal. Yang pertama, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 1. Dalam kedua jurnal ini, sama-sama telah menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang metode pengambilan keputusan. Walaupun dalam kedua jurnal ini mengartikan secara berbeda tentang biaya sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan. Selain itu, dalam kedua jurnal ini juga memiliki kemiripan dalam hal penghitungan biaya dan pengklasifikasian biaya yang digunakan. Serta dalam kedua jurnal ini juga memberi saran kepada perusahaan untuk memilih berbagai alternatif dan saran pemilihan metode biaya relevan bagi pengambil keputusan taktis perusahaan. Yang kedua, perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding kedua. Dalam kedua jurnal ini sama-sama menjelaskan tentang bagaimana pengambilan keputusan taktis perusahaan dengan menerapkan metode biaya relevan. Dalam kedua jurnal ini, jurnal pembanding kedua lebih baik menurut kami dikarenakan jurnal pembanding kedua menyajikan diagram yang menunjukkan fluktuasi laba yang diperoleh oleh perusahaan setiap bulannya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menganalisis kapan mengambil keputusan untuk membeli atau membuat produk dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, jurnal utama dengan jurnal pembanding ketiga memiliki kesamaan dalam penentuan metode biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam jurnal pembanding ketiga ini membuat banyak keputusan untuk diterapkan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan yang relevan untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang dan pendek. Dan juga dalam jurnal pembanding 3 ini menunjukkan bagaimana biaya dan manfaat yang relevan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk membuat industri garmen siap pakai di Bangladesh. Sekian hasil penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ana Gusti Sinaga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Tulus Napitupulu. Perkenalkan, nama saya Ana Gusti Helmidar Sinaga, NPM 17510296.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding keempat. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding keempat adalah pembaca dapat lebih mudah untuk mengetahui perhitungan biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan rumus yang lebih sederhana. Jurnal ini tidak hanya memaparkan dan melaporkan tingkat biaya yang akan digunakan, tetapi juga menyediakan informasi untuk mengestimasi laporan biaya overhead yang akan mereka gunakan dalam memproduksi barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Berbeda halnya dengan jurnal utama yang hanya menyajikan perbedaan biaya dalam pengambilan keputusannya. Di akhir kesimpulannya, dalam jurnal utama juga dijelaskan secara akurat tentang bagaimana perusahaan dalam mempertimbangkan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan biaya relevan. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima. Jurnal utama dan juga jurnal pembanding kelima ini memiliki kesamaan, yaitu menjelaskan secara jelas pengaruh biaya terhadap pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Tetapi juga jurnal utama dan juga jurnal pembanding kelima ini memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama menganalisis biaya agar seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaannya. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima. Jurnal utama dan juga jurnal pembanding kelima ini memiliki kesamaan, yaitu menjelaskan secara jelas pengaruh biaya terhadap pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Tetapi juga jurnal utama dan juga jurnal pembanding kelima ini memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama menganalisis biaya agar seorang manajer dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaannya. Kan dalam jurnal pembanding kelima menganalisis kualitas, efektivitas, manajemen biaya dalam pengendalian internal dan keandalan dalam pengambilan keputusan yang secara signifikan mempengaruhi dan meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur di Thailand. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kesimpulan dari presentasi kami ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, membuat keputusan seringkali menjadi suatu tugas yang sangat sulit, yang diperrumit dengan banyak alternatif dan besarnya data. Hanya beberapa yang mungkin relevan. Biaya relevan adalah biaya yang besarnya akan dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh manajemen. Manajemen harus mempertimbangkan biaya dan pendapatan masa depan yang berbeda di bawah setiap alternatif. Informasi yang relevan adalah ketika prediksi biaya dan pendapatan masa depan itu akan berbeda di antara alternatif informasi. Biaya yang ditargetkan dari berbagai alternatif yang membuat perusahaan dapat menentukan target laba yang akan dicapai. Biaya yang dibebankan pada setiap produk sangat mempengaruhi harga jual pada produk di pasaran. Penerapan metode biaya relevan ini banyak membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan, terutama keputusan tahap perencanaan, analisis biaya dan pengetahuan mengenai perilaku dari setiap biaya produksi maupun non-produksi sangat diperlukan dalam perhitungan alternatif keputusan berdasarkan biaya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.